Shalom, Chance Kids GSJA. Apa kabarnya semuanya? Cici cuma mau bilang kalau minggu depan kita akan merayakan Hari Bapa. Nah, temanya ini adalah dampak kasih Bapa. Ci juga mau kasih tahu kalau minggu depan kita akan ada aktivitas. Mau tahu aktivitasnya apa? Ditunggu ya minggu depan. Jangan lupa untuk ajak papa kamu beribadah bersama-sama di YouTube Chance Kids GSJA pukul 9 pagi. Dan juga pas ibadahnya jangan lupa ya pakai dress code baju kemeja. Yeay, ditunggu minggu depan. Shalom, God bless you. Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasihmu Bapa lebih besar dari apapun. Aku Tadi kan Cici mau ambil bolanya. Iya, aku kan lagi nendang bolanya. Kalau di main sepak bola itu peraturannya dilanggar, Ci. Iya ya? Iya. Kamu ada peraturan ya pas sepak bola ya? Sepak bola aja ada peraturan. Nah, ibadah kita juga ada peraturan. Emang udah jam berapa sekarang, Cimon? Wah, ini udah jam 9, Ci. Oh, udah waktunya kita ibadah ya berarti ya? Iya. Nah, peraturan yang pertama adalah 1. Mengikuti ibadah dengan baik dan benar karena Tuhan ada di mana-mana. Yang kedua, tidak boleh makan dan mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, mengerjakan aktivitas dan jangan lupa absen di kolom komen. Yang keempat, meminta bimbingan orang tua selama ibadah. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Salam olahraga. Hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau main bola ya? Tunggu dulu. Kita ibadah dulu baru kita main Oh, bola. udah jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 9, Oh, Cici. iya. Oke deh, abis ibadah baru kita main lah. Iya, Oke, kita main sip. bola ya, Ci. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mesti satukan hati kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa ya di rumah. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah baik dan memelihara setiap kami. Tiba saatnya Bapa, kami mau beribadah, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku
kalau kasih Tuhan kita sangat indah. Masa sih? Lebih indah dari pelangi. Wah, lebih dari apa lagi sih? Dari bintang di langit. Terus apa lagi? Lebih indah dari bunga di padang. Aku tahu itu. Yuk kita nyanyi lagu ini. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali. Bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan isi dari kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, agar kiranya kami boleh menerima isi kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan terlebih-lebih Engkau yang boleh berkati setiap hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang urapi setiap lidah dan bibir kami, agar kiranya kami boleh memberitakan isi kebenaran firman-Mu dengan baik Bapa. Engkau yang berkati setiap kami Bapa untuk isi kebenaran firman yang hari ini akan kami dengarkan. Biarlah kiranya dapat merema dalam kehidupan kami Bapa. Tutup bungkus kami hanya di dalam kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya, amin. Nah, jadi hari ini Cici akan bercerita tentang Allah melindungi aku. Nah, jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita semua akan sama-sama diajak untuk kita boleh yakin terhadap Allah, bahwa Allah itu selalu melindungi kita loh adik-adik. Nah, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu dipertemukan atau diperhadapkan dengan masalah yang pastinya bermacam-macam. Baik itu Cici ataupun adik-adik semua di rumah pasti pernah merasakannya. Entah itu kita sedang diliputi dengan rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, merasa sedang tidak aman, atau apapun itu, Cici percaya pasti kita semua pernah merasakannya dan kita pasti pernah mengalaminya. Nah, tapi lewat firman Tuhan kita hari ini, kita semua akan sama-sama belajar dan kita akan mengetahui bahwa Tuhan Allah itu selalu melindungi kita loh. Tuhan selalu menyertai kita karena Tuhan juga itu selalu mengerti apapun yang sedang kita alami. Baik pada saat kita sedang merasakan takut, Tuhan tahu. Pada saat kita sedang merasakan kecewa, Tuhan tahu. Dan pada saat kita berada dalam rasa tidak aman, Tuhan pun tahu. Nah, maka dari itu kita mau sama-sama belajar hari ini melalui firman Tuhan. Nah, bahkan bukan kita aja loh. Daud pun juga pernah merasakan hal yang sama seperti apa yang kita alami. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita mau sama-sama dengerin. Pada suatu hari, Daud sedang memainkan kecapi untuk Raja Saul dan dapat menenangkan perasaan Raja Saul yang pada saat itu sedang merasa kesusahan. Bahkan bukan kehebatan itu saja, Raja Saul juga menyaksikan kehebatan Daud yang lain, yaitu pada saat Daud menang untuk mengalahkan raksasa Goliat dari Filistin. Merasa senang melihat hal itu, akhirnya Raja Saul pun menganugerahkan jabatan tinggi militer di pasukan Israel untuk Daud. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya, Cici mau sama-sama ajak untuk kita sama-sama baca isi kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, itu keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul.
sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan ngerincing. Dan perempuan yang menari-nari dan itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan 1000 musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirannya kepada Daud dihitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku itu berhitungannya berlibu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Pada suatu hari, Raja Saul sedang diganggu oleh roh jahat. Akan tetapi kali ini Saul benar-benar tidak merasa tenang pada saat dimainkan kecapi oleh Daud. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombaknya ke arah Daud. Akan tetapi Daud pun kemudian melompat dan akhirnya berhasil menghindari lemparan tombak dari Raja Saul nih adik-adik. Nah, lewat kejadian ini, kita bisa sama-sama lihat ya, bahwa Tuhan Allah benar-benar melindungi Daud pada saat itu. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita mau sama-sama baca lagi di 1 Samuel pasal 18 ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul dia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat ia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Pada saat itu, Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel yang berikutnya. Akan tetapi pada saat itu juga Saul merasa takut, sehingga akhirnya Saul pun menganggap bahwa Daud adalah saingannya. Dan setelah itu akhirnya Saul pun mulai memikirkan banyak rencana jahat untuk membunuh Daud. Saul pun akhirnya mengirim Daud untuk pergi bertempur bersama dengan pasukan Israel, dengan harapan Daud akan tewas di medan tempur. Akan tetapi lagi-lagi Allah melindungi Daud, sehingga Daud pun akhirnya mampu memimpin pasukan Israel dengan amat sangat baik. Kemudian Saul berpikir bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan Daud, dengan tujuan cara ini dapat melancarkan rencana-rencana jahatnya. Akan tetapi apa yang terjadi adik-adik? Lagi dan lagi rencana ini digagalkan oleh Allah. Dan yang ada, Daud malah menikahi anak Raja Saul yang lebih muda nih. Dan melihat hal ini, Raja Saul pun semakin iri hati, dan akhirnya Raja Saul pun memanggil anaknya yang bernama Yonatan, dan juga memanggil para pegawai-pegawainya, dan memerintahkan mereka untuk pergi membunuh Daud. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita mau sama-sama baca lagi di 1 Samuel pasal 18 ayat 3 dan 4 ya. Yonatan mengikat perjanjiannya dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Setelah mendapatkan perintah seperti itu dari ayahnya, Yonatan tidak langsung menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Akan tetapi Yonatan malah pergi menemui Daud serta memperingatkannya agar Daud pergi dan bersembunyi terlebih dahulu.
Dan setelah itu Yonatan juga pergi kepada ayahnya serta menceritakan kebaikan-kebaikan Daud. Sehingga ayahnya pun mengurungkan niatnya untuk tidak menjadi membunuh Daud. Sehingga akhirnya Daud pun dapat kembali ke istana. Namun pada saat itu Saul lagi-lagi dihampiri oleh rasa amarah. Dan melihat hal ini akhirnya Daud pun berinisiatif untuk kembali memainkan kecapinya dengan harapan dapat menenangkan perasaan Saul. Akan tetapi hal ini tidak berhasil. Dan lagi-lagi Saul pun melemparkan tombaknya ke arah Daud. Melihat hal ini, Daud pun tersadar bahwa ia sedang tidak aman. Dan akhirnya dengan bantuan istrinya, Daud kembali pergi melarikan diri. Daud pun menceritakan semua yang telah Saul lakukan pada dirinya kepada Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel pun tetap melindunginya. Dan kemudian setelah itu, Saul pun kembali mengirimkan orang-orang dan disuruhnya untuk kembali menangkap Daud. Dan Allah pun tetap melindungi Daud dari musuh-musuhnya, sehingga akhirnya Saul pun memutuskan bahwa dirinya sendirilah yang akan pergi menangkap Daud. Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk kita mau sama-sama baca di 1 Samuel pasal 19 ayat 21-24. Nabi Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang itu pun juga kepenuhan. Lalu ia berdiri, pergi ke Ramah. Sesampainya di dekat perigi besar yang di Sekhu, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Ramah." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ia pun meninggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rendah terhantar dengan telanjang sehari-hari. Dan semalam-malam itu itulah sebab orang berkata, "Apakah juga Saul termasuk golongan nabi?" Daud pun menemukan Yonatan dan bertanya kepadanya, "Mengapa ayahmu mencoba ingin membunuhku?" Akan tetapi Yonatan berseru, "Tidak akan kubiarkan." Dan melihat hal ini, akhirnya mereka berdua pun merencanakan untuk melindungi keselamatan Daud. Sebelum lanjut, yuk kita sama-sama baca lagi di 1 Samuel pasal 20 ayat 16. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menurut balas daripada musuh-musuh Daud. Pada saat perjamuan bulan baru, akhirnya Yonatan pun kembali ke istana, sementara Daud bersembunyi. Dan melihat hal tersebut, Saul pun bertanya kepada putranya, mengapa Daud tidak terlihat pada saat itu? Kemudian Yonatan pun menjelaskan semuanya yang telah terjadi. Dan mendengar penjelasan anaknya itu, Saul benar-benar sangat marah. Bahkan akhirnya Saul pun ingin membunuh putranya sendiri. Melihat hal itu, saat ini Yonatan benar-benar semakin tahu bahwa ayahnya benar-benar sudah merencanakan banyak hal untuk membunuh Daud. Kemudian Yonatan pergi untuk menemui Daud. Dan pada saat bertemu, mereka berpelukan, mereka menangis, dan mereka pun mengucapkan selamat berpisah. Dan demi nama Tuhan, mereka berdua sama-sama bersumpah bahwa mereka akan menjadi teman setia selamanya. Setelah itu, Yonatan kembali pergi ke kota, dan Daud menjauh dari Saul. Akan tetapi, Allah tetap senantiasa melindungi dan menyertai Daud. Sebelum lanjut, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita mau sama-sama baca di 2 Samuel pasal 5 ayat 1-4.
apa yang telah tertulis di ayat yang kita baca tadi, kita sama-sama tahu nih bahwa apa yang telah Tuhan rencanakan atas hidup Daud, yaitu Daud menjadi Raja Israel yang berikutnya. Nah, mendengarkan cerita ini, kita sama-sama tahu kan sekarang bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita, baik dalam situasi dan kondisi apapun ya adik-adik. Entah itu kita sedang merasa takut, sedang merasa cemas, sedang merasa khawatir, apapun itu, Tuhan selalu senantiasa ada melindungi kita. Sama halnya seperti cerita Daud hari ini. Pada saat Daud merasa terancam dan ia merasa bahwa hidupnya tidak aman, meskipun banyak ancaman-ancaman yang mengelilinginya, baik itu dia mau dibunuh, ia dimusuhi, atau apapun itu, Allah menunjukkan bahwa Allah itu tetap senantiasa melindungi dia dengan cara-caranya yang ajaib. Bahkan rencana yang telah begitu banyak disusun oleh Raja Saul untuk membunuh Daud, satu persatu Tuhan gagalkan. Dan itu yang membuktikan bahwa Tuhan juga senantiasa menyertai kita loh adik-adik. Jadi jangan pernah takut. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita ya. Nah, sekian cerita Cici pada saat hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat hari ini kami telah mendengarkan isi dari firman-Mu Bapa. Bila kiranya melalui firman ini kami boleh menjadi yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kami. Baik dalam situasi dan kondisi apapun, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang tahu akan setiap apapun yang kami alami, akan setiap apapun yang sedang kami rasakan. Dan biarlah isi kebenaran firman ini dapat merewat dalam setiap kehidupan kami, dan semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Shalom, God bless you. Shalom Chancy Kids GJA, senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Nah, biasanya kita ngapain sih habis dengar firman Tuhan? Bener banget, kita mau ayat hafalan nih. Tapi pada tahu nggak sih hari ini temanya apa ya? Cluenya ada dari baju aku. Ada yang tahu nggak sih? Waduh, Chancy Kids GJA pada pintar-pintar banget sih. Pasti pada berhasil nebak kan? Kalau ini tuh bola. Kita mau menghafal ayat hafalan yang ada di depan bola ini. Yuk langsung menghafalin bareng-bareng aja. Untuk ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Satu kali lagi yuk ngafalinnya. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Widih, pasti pada hafal semua ya. Jangan sampai lupa buat menghafalkan ayat hafalan ini. God bless you semuanya. Bye-bye. Nah, semuanya sekarang kita mau memberikan persembahan. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, pada hari ini kami ingin memberikan persembahan. Engkau tolong sucikan dan kuduskan Tuhan, agar bisa layak di hadapan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, bagi adik-adik yang memberikan persembahan, dapat memberikan melalui QR Code yang ada di bawah ini. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan buat kreativitas Allah melindungi aku. Bahan-bahannya pertama kita memerlukan satu kardus. Di sini Cici pakai kardus momogi, tapi udah Cici potong. Setelah itu potongan kardus nggak perlu panjang-panjang ya. Lalu 2 sedotan, 1 pulpen, gunting,
dan kertas HVS. Serta kita memerlukan lem dan pensil warna. Oke, sekarang kita buat. Langkah pertama, kita akan membuat gawangnya dan kita akan bolongkan di bagian sini. Untuk gawangnya yang sudah dibolongi seperti ini. Lalu langkah keduanya kita bolongi yang di sini dan di sini untuk penempatan sedotan. Kalau sudah dibolongi seperti ini, jadi kita bikin dua tempat untuk sedotan, jadi 4 bolongan. Nah, setelah itu kita masukkan sedotan ini ke dalam bolongan ini. Kita masukkan sedotan ke dalam bolongan yang udah Cici bolongin seperti ini. Kalau rada susah di bolongannya itu agak dibesarkan ya. Oke. Kalau sudah jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat karakternya. Buat 3 pemain, yaitu pertama si jahat, kedua Tuhan Yesus, dan yang ketiga aku. Oke. Langkah pertama, kita lipat kardusnya menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah itu kita gunting. Setelah kita potong kardusnya menjadi 3 bagian dan kertas juga 3 bagian. Lalu kertas dan kardusnya ditempelkan memakai lem. Dan kardus dan kertas menjadi seperti ini, lalu dilipat menjadi 2 bagian. Setelah kita lipat menjadi 2 seperti ini, lalu kita tulis si jahat, Tuhan Yesus, dan aku di masing-masing kertasnya. Setelah ditulis, lalu kita letakkan seperti ini, si jahat di bagian seperti ini, Tuhan Yesus dan aku. Dan jangan lupa untuk ditulis Allah melindungi aku. Jadi ketika si jahat ingin mencoba untuk mencelakakan kita, Tuhan Yesus menjaga kita. Jangan lupa untuk dikerjakan kreativitasnya Allah melindungi aku. Bye-bye. Nah, setelah ini ada Cici Eli yang mau menyampaikan pengumuman. Yuk kita lihat. Shalom Chance Kids GSJA, apa kabarnya semuanya? Cici cuma mau bilang kalau minggu depan kita akan merayakan Hari Bapa. Nah, temanya ini adalah dampak kasih Bapa. Cici juga mau kasih tahu kalau minggu depan kita akan ada aktivitas. Mau tahu aktivitasnya apa? Ditunggu ya minggu depan. Jangan lupa untuk ajak papa kamu beribadah bersama-sama di YouTube Chance Kids GSJA pukul 9 pagi. Dan juga pas ibadahnya jangan lupa ya pakai dress code baju kemeja. Yeay, ditunggu minggu depan. Shalom, God bless you. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai melakukan ibadah online. Engkau tolong berkati hari-hari kami, Engkau jagai kami dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus See you berkati. next week.